Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 9 SMP Al-Huda Kota Kediri. Jumpa lagi dengan Mapel Prakarya pada pembelajaran hari ini ya, Selasa 20 Oktober 2020. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Bu Penny berharap anak-anakku semuanya senantiasa sehat selalu, tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Walaupun kita tidak tahu akan sampai kapan pembelajaran online ini ya anak-anak. Kita berdoa saja bersama-sama semoga pandemi Covid ini segera berlalu dari muka bumi gitu ya. Baik anak-anakku semuanya, mengingatkan kembali ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon kepada anak-anakku semuanya untuk tidak mengulangi kembali dalam penyelesaian tugas pada saat sebelum PTS kemarin ya. Saya ingatkan lagi, kalau tugas mohon segera diselesaikan, jadi tidak menumpuk di akhir pada saat akan berlangsungnya ulangan ya. Jadi mulai sekarang kita awali lembar yang baru setelah PTS ini. Mohon anak-anak semuanya tetap dengan tertib dan disiplin, di mana hari itu pembelajaran diselesaikan hari itu juga. Jadi ke depannya pada saat akan berlangsung baik itu PTS maupun PAS, anak-anak tidak mengejar menyelesaikan tugas ya. Belum lagi untuk buku catatan. Nah, ketika anak-anak semuanya pembelajaran tatap muka, kan ada mencatatnya juga ya. Setiap pembelajaran Bapak Ibu guru juga menyuruh atau membuka buku catatan dan mencatat. Nah, diharapkan untuk pembelajaran online ini juga sama. Jadi bukunya tetap dengan runtut pada pertemuan ini apa materinya, pertemuan berikutnya apa materinya, tetap diikuti ya dan dicatat. Sekalipun itu hanya mengulang. Nah, diharapkan anak-anak semuanya tetap mengikuti baik tugas maupun buku catatan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ya anak-anak, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Dan ilmu yang kita pelajari membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Untuk pertemuan kali ini ya, prakarya masih di pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk makanan ya. Anak-anak, hari ini saya ingin mengulangi tentang tugas praktek ya. Masih banyak dari siswa-siswi kelas 9 yang ada mengumpulkan resep tetapi belum melaksanakan praktek. Yang saya harapkan ya, sebelum kita memulai materi baru, tolong tugas yang ini baik mulai membuat resep, kemudian melaksanakan praktek dan melakukan penilaian dilaksanakan dulu dan dikumpulkan ya. Sekali lagi sebelum kita menginjak ke materi baru ya, tugas sebelum ini kemarin harusnya PTS sudah dikumpulkan ya, tetapi masih saya beri kelonggaran ya, sampai setelah PTS untuk pengolahan bisa dikumpulkan. Ada juga anak-anak yang mengumpulkan sebelum PTS kemarin ya, tetapi masih banyak yang belum praktik. Saya harapkan setelah pertemuan ini nanti anak-anak yang sudah mengumpulkan resep segera melaksanakan praktek ya, mengumpulkan video dan melaksanakan penilaian tentang prakteknya.
Ini saya ulangi ya, materi yang sudah saya sampaikan sebelum PTS kemarin. Ya, praktek mengolah, menyajikan dan mengemas bahan pangan peternakan dan perikanan menjadi produk pangan ya. KD-nya ya 4.1 ya, mengolah bahan peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan ya. Jadi intinya adalah kita masih praktek, melaksanakan praktek ya. Kemudian yang perlu diingat anak-anak, apa saja hasil peternakan? Nah, bisa telur ya, kemudian bisa daging sapi, daging ayam ya, atau daging yang lain ya, unggas di sini maksudnya. Kemudian bisa juga daging kambing ya. Yang hasil perikanan apa saja? Bisa udang, bisa cumi, ikan lele, ikan bandeng ya. Dan masih banyak lagi. Indikatornya apa dari materi praktek kita ya? Diharapkan anak-anak bisa membuat produk olahan hasil peternakan dan perikanan tadi. Kemudian diharapkan juga anak-anak bisa menyajikan atau mengemas dari produk olahan pangan tadi ya. Salah satu saja. Boleh telur, boleh ikan, boleh ayam, boleh daging ya. Salah satu. Kemudian yang berikutnya, dari membuat produk dan menyajikan produk tadi, anak-anak bisa mengevaluasi dan melaporkan dari proses serta hasil pengolahan tadi ya. Selanjutnya, tujuan dari materi hari ini ya, anak-anak, sama seperti yang kita sampaikan tadi ya, indikator tadi, anak-anak diharapkan bisa membuat produk olahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang berikutnya, menyajikan, mengemas produk olahan bahan pangan tadi ya. Ini saya ingatkan lagi, ini adalah tugas pengolahan ya pada pertemuan sebelum penilaian tengah semester. Nah, diharapkan yang pertama, anak-anak menyiapkan resep ya. Contoh misalkan gurame asam manis ya, itu dari hasil perikanan. Yang hasil peternakan, rendang ya, kemudian sate. Nah ya, kemudian sambal telur balado. Nah, itu tadi yang hasil peternakan. Kemudian tentukan jenis olahannya. Yang dimaksud jenis olahannya di sini adalah judulnya ya anak-anak ya. Misalnya sate kambing. Nah, itu sudah termasuk jenis olahannya, yaitu membuat sate ya. Kemudian membuat gurame asam manis. Nah, ini juga sudah menentukan jenis olahannya. Jadi tidak usah bingung ya. Yang dimaksud dengan jenis olahan di sini adalah yang mau diolah ya. Apakah itu gurame asam manis tadi atau sambal telur balado. Nah ya, semuanya anak-anak bisa browsing atau mempunyai ide sendiri akan membuat olahan apa ya. Yang berikutnya, tentukan teknik pengolahannya. Nah, yang dimaksud dengan teknik di sini adalah cara mengolahnya. Contoh misalkan tadi yang gurame asam manis ya, menggunakan teknik apa? Apakah menggoreng atau membakar atau mengopen? Nah, guramenya diapakan ya? Nah, ini adalah menentukan teknik pengolahannya. Dari ketiga ini tadi ya, termasuk menyiapkan resep, kemudian menentukan jenis olahannya dan menentukan teknik pengolahannya. Ini ditulis di kertas folio ya. Setelah semuanya tertulis,
baru anak-anak bisa melakukan praktek sesuai apa yang ditulis di kertas folio tersebut, ya. Jadi ini sama dengan perencanaan, ya. Kita anggap ini perencanaan, ya. Kemudian jangan lupa juga dalam penulisan resep olahan ini bahan dan alat juga diikut sertakan, ya. Jadi tolong jangan lupa menyertakan bahan dan alat, ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini ya petunjuknya, ya. Sebelum mengolah, kemudian menyajikan dan mengemas. Petunjuk yang pertama, setelah anak-anak semuanya menulis resep, kemudian menentukan teknik pembuatannya tadi, ya, dibaca lagi resepnya, ya. Setelah dibaca, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Baru setelah siap semuanya, buatlah masakan sesuai resep, ya. Ini tidak bisa, maksudnya harus sesuai urutan yang ada di resep, ya, karena masuk di rubrik penilaian. Apa yang anak-anak tulis di resep diikuti, ya. Kemudian setelah membuat olahan sesuai resep, menyajikan, ya. Jadi menyiapkan alatnya sampai ke alat sajinya, ya. Kemudian setelah menyajikan, jangan lupa pada saat proses pengolahan atau ketika memasak, anak-anakku semuanya menerapkan K3, ya, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja dalam memasak, menyajikan ataupun mengemas, ya. Contoh dari K3 misalkan pada saat anak-anakku semuanya menyiapkan bahannya terburu-buru, ya. Kemudian tidak cuci tangan. Terus menggunakan pisaunya tidak hati-hati sehingga anak-anak tergores kena pisau. Nah, ini kan berarti tidak memperhatikan atau tidak menerapkan K3 dalam praktek, ya. Jadi tidak memperhatikan keselamatan kerjanya, ya. Kemudian pada saat proses memasak yang rambutnya panjang tidak ditutupi dulu. Nah, ini nanti juga akan mengganggu proses ketika anak-anak membuat masakan, ya. Jadi tolong tetap menerapkan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang berikutnya, buatlah cuplikan video pada saat mulai persiapan. Jadi di sini adalah bahan dan alatnya disebutkan gitu, ya, anak-anak. Kemudian pelaksanaan memasak, ya. Apanya dulu yang dimasukkan harus sesuai dengan resepnya, ya. Dan setelah pelaksanaan memasak, penyajiannya, ya. Boleh minta tolong orang lain untuk mengambilkan video. Kemudian kumpulkan video tersebut melalui WA, ya. Yang terakhir, mintalah tolong, bisa itu orang tua atau wali atau lainnya, ya, untuk menilai kegiatan praktek memasak dengan menggunakan lembar penilaian praktek. Nanti akan saya munculkan, yaitu lampiran 1, ya, yang mengacu pada rubrik penilaian. Nanti akan saya munculkan lampiran 2-nya. Jadi antara lampiran 1 dengan lampiran 2 mohon nanti untuk dicermati dan diperhatikan, ya. Yang berikutnya ini lampiran 1. Ditulis lembar penilaian praktek memasak titik-titik. Yang dimaksud titik-titik di sini anak-anak nanti adalah menentukan jenis olahannya, ya. Apakah apa tadi?
sate atau gurame asam manis tadi, bebas. Yang penting adalah hasil peternakan dan perikanan. Ini tidak bisa muncul juga ya rubrik dari penilaiannya ya. Padahal ini saya harapkan bisa muncul di sini, tapi tetap tidak bisa muncul. Ini kemarin anak-anak juga sudah bertanya ya. Nanti saya harapkan untuk yang belum praktek bisa menghubungi saya untuk minta file lampiran 1 ini ya. Nanti bisa dibuat secara manual. Yang jelas adalah unsur-unsur penilaian atau skornya ya. Yang pertama adalah persiapan alatnya, kemudian persiapan bahannya. Yang berikutnya proses hasil belajar ya. Proses hasil belajar, proses hasil memasak. Ini masih saya coba untuk memunculkan tabelnya ya anak-anak. Tidak bisa, ternyata langsung ke pedoman penskoran ya. Iya, nanti akan saya kirim lewat WA ya anak-anak nanti yang masih bingung ya. Saya ulangi lagi, unsur-unsur penilaian atau skor yang dinilai ya. Yang pertama adalah persiapan alat, kemudian persiapan bahan, proses memasak, hasil masakan, dan sikap kerja. Ada 5 unsur ya. Ini nanti tabel selanjutnya dijumlahkan dari kelima nilai tadi. Kemudian muncul nilai akhir. Disertakan juga penilai ya. Bisa orang tua, bisa kakak atau yang lain ya. Disebutkan orang tua atau kakak atau saudara yang lain, kemudian tanda tangan dan nama terang yang menilai ya. Jangan lupa nama, kelas, hari pelaksanaan praktek dan tanggalnya ya. Adapun skor yang dinilai persiapan alat, persiapan bahan, prosesnya ya, proses ketika memasak, kemudian hasil masakan, dan sikap kerja atau sikap pada saat melaksanakan praktek ya. Yang selanjutnya ini ya, rubrik penilaian kedua. Di sini yang ada hubungan dengan rubrik 1 ini ya. Rubrik 2-nya, rubrik penilaian lampiran 2 ya. Unsur penilaian yang persiapan alat ya. Ada 4 skor. Skor tertinggi adalah angka 4. Diberi skor 4 apabila dalam pelaksanaan persiapan alat bisa menyiapkan alat 10 macam atau lebih. Ini yang paling lengkap ya. Skornya ada 4. Kemudian kalau skornya 3, ada yang kurang dari keharusan 10 alat tadi. Misalkan di sini yang tertera di resepnya 10 macam atau lebih ya. Jadi di sini yang disiapkan hanya 7 atau 9. Nah, skornya 3 ya. Yang berikutnya adalah hanya menyiapkan 5 atau 6 ya. Jadi yang dimaksud di sini sama sekali tidak lengkap ya. Yang skornya adalah 2. Yang terakhir skor 1 apabila
sedikit sekali atau tidak ada persiapan, ya anak-anak. Kemudian yang rubrik penilaian unsur kedua, persiapan bahan, ya. Ditulis di resepnya ada 8 macam atau bisa lebih. Ternyata pada saat anak-anak menyiapkan bahannya bisa melebihi dari 8 sesuai di resep. Ini plus garnish ya, atau pelengkap atau penghias pada saat penyajian, ya. Ini bisa mendapatkan skor 4 yang tertinggi. Kemudian kalau hanya 6 atau 7 macam, intinya kurang ya, tidak sesuai yang ada di resep, skornya 3. Kemudian hanya separuh yang disiapkan, skornya 2. Atau seadanya yang terakhir, wes gak siap belas. Nah, itu juga mempengaruhi skor, ya. Ini nanti yang menilai adalah saudara atau yang ada di rumah, ya. Jadi 2 rubrik ini tadi, lampiran 1 dan lampiran 2 disiapkan terlebih dahulu sebelum anak-anak semuanya melaksanakan praktek, ya. Sekarang kita lanjutkan unsur penilaian yang ketiga, yaitu pada saat proses memasak. Nah, kriterianya proses memasak yang pertama yaitu penggunaan bahan benar, penggunaan alat benar, kemudian sistematika kerja benar, menerapkan K3 selama bekerja atau proses praktek memasak tadi, ya. Diberi skor 4 jika 4 kriteria tersebut dilaksanakan semua atau terpenuhi, ya. Kemudian skor 3 jika kriterianya hanya 3 yang masuk, misalnya dalam penggunaan bahan salah, ya, yang 3 dilaksanakan, skornya 3. Kemudian jika 2 kriteria yang dilaksanakan, skornya hanya 2. Jika hanya 1, ya skornya 1, ya. Yang keempat, hasil masakan. Apa saja kriterianya? Yang pertama adalah rasanya enak, tekstur lunak atau benar-benar matang, ya. Kemudian warnanya menarik, artinya tidak gosong atau tidak kematangan, ya. Kemudian penyajiannya juga menarik. Nah, ini jika keempat kriteria terpenuhi maka skornya adalah 4, ya. Kemudian jika yang warnanya tidak atau kurang menarik, berarti hanya 3 yang dilaksanakan, hanya 3 kriteria yang memenuhi, hanya 3, ya. Begitu seterusnya, ya. Kemudian sikap kerja, apa saja kriterianya pada sikap kerja, ya? Menggunakan alat dan bahan dengan cermat, disiplin dan cekatan, ya. Intinya adalah anak-anak dalam menggunakan alat dan bahan ini sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Tidak boleh misalnya untuk yang alatnya untuk memanggang tetapi digunakan untuk menggoreng. Nah, ini kan tidak cermat, ya. Tidak seharusnya dilakukan yang seperti itu. Kalau 3 kriteria ini terpenuhi, maka skornya 4. Jadi sikap dalam menggunakan alat dan bahan ini benar-benar cermat, disiplin dan cekatan. Skor tertinggi adalah 4, ya. Kemudian kalau hanya 2 saja, di sini skornya 3, ya. Kalau 1 skornya 2, jadi hanya disiplin saja, tidak cermat dan tidak cekatan, akhirnya hasil masakannya gosong. Nah, ini dalam sikap dalam bekerjanya hanya mendapatkan skor 2, ya. Jika semua kriteria tidak terpenuhi, nah ini hati-hati, ya, hanya 1. Yang saya harapkan dari penjelasan saya lampiran 1 dan lampiran 2 di sini
Jadi kalau misalkan di sini pada persiapan alat anak-anak mendapatkan skor 4, persiapan bahan juga 4, proses memasak juga 4, hasil masakannya 4, sikap kerja dalam proses memasak juga 4, maka jumlah perolehan skornya 20. Intinya adalah bagus semuanya ya. Kemudian cara memperoleh nilai akhir ini ya, pedoman penskorannya. Rentang penskoran tadi adalah 1 sampai 4. Skor maksimal 20 ya. Rumus nilai akhir jumlah perolehan skor kali 100 dibagi skor maksimal. Tadi saya umpamakan ini ya, perumpamaannya ini. Contoh pengisian lampiran 1. Ini lembar penilaian memasak membuat sate ayam. Ya, nama kelas diisi, kemudian hari atau tanggal pelaksanaan ya. Ini persiapan alatnya skornya 4. Persiapan bahannya juga 4. Kemudian proses memasaknya 3 ya. Ada 1 kriteria yang tidak terpenuhi ya. Kemudian hasil masakannya juga skornya 3, jadi kurang 1 kriteria, mungkin rasanya keasinan atau gosong ya. Nah, yang terakhir sikap kerjanya bagus, akhirnya mendapatkan skor tertinggi. Jadi kita jumlahkan ya, jumlah total perolehan skor 18. Nah, kita bagi seperti ini tadi ya, pedoman penskoran ini tadi ya. Nilai akhir ketemunya 90 ya. Di sini jangan lupa yang menilai siapa, nama terangnya dan tanda tangan. Jadi anak-anak diharapkan belajar untuk bisa praktek dan melaksanakan praktek sesuai dengan apa yang ada di rubrik penilaian ya. Tidak asal praktek ya. Nah, itu harapannya di situ. Yang berikutnya ini. Nah, ini nanti masuk pada tagihan penilaian keterampilan untuk nilai rapot ya. Apa saja yang harus dikumpulkan? Yang pertama adalah videonya ya. Video memasak mulai persiapan, pelaksanaan sampai penyajian. Saya harapkan anak-anak jangan bingung harus lama atau Bu, harus berapa menit Bu, tidak ya. Misalkan pada saat HP-nya penuh atau tidak bisa untuk menyimpan, nah silakan disingkat aja. Misalkan mulai persiapannya bahan dan alat difoto, tetapi tetap ditulis apa saja ya, dimunculkan tulisannya. Kemudian bahan alatnya jangan lupa juga ya, apa saja ditulis aja, di foto juga boleh. Jadi durasi dari video tersebut tidak terlalu panjang ya. Kemudian setelah persiapan pelaksanaan mulai dari menghaluskan bumbu, kemudian sampai memasak menjadi olahan ya. Ini juga bisa difoto agar tidak terlalu panjang durasinya ya. Setelah video yang dikumpulkan, ini lampiran 1. Jadi ininya yang dikumpulkan ininya ya, hasil penilaian dari yang menilai di rumah ya. Ini diperoleh harus melalui proses anak-anak praktek dulu. Tidak boleh langsung membuat sendiri tanpa mengumpulkan video. Jadi ada 3 ya, resep, kemudian lampiran 1 dan video harusnya bersamaan ya. Ini untuk penilaian keterampilan di rapot akhir semester nanti. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya ya anak-anak untuk mencermati lagi ya, mulai dari resep ya, ini bahan dan alatnya benar-benar dicermati ya.
kemudian mempersiapkan bahan dan alatnya, lalu praktek memasaknya, menyiapkan rubrik penilaian ini tadi ya. Ditulis di kertas folio bisa, ya, ngeprint dari ini juga bisa. Silakan ya. Yang mana yang mudah ya. Kemudian dikumpulkan ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah tugas tetap ditunggu ya. Ditunggu untuk dikumpulkan. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Ini masih ada waktu ya. Sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, diharapkan semua anak-anak mengumpulkan ya. Sebelum hari Selasa minggu depan sudah saya terima ya untuk praktek ini ya, karena nanti minggu depan kita akan mengadakan evaluasi materi ini ya, dan memulai untuk materi yang baru ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak, menambah ilmu pengetahuan kita. Sebelum kita akhiri, mohon sekali lagi anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran online dari rumah ya. Jangan lupa menyiapkan buku catatan, karena nanti pada saat tatap muka Bapak Ibu guru akan melihat atau mengecek apakah anak-anak benar-benar mengikuti pembelajaran online dari rumah ya. Kita akhiri pertemuan hari ini ya untuk membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga anak-anak tetap sehat ya, semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.